Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Kunevi dengan NIM 2301064427 dari kelas BGSD 2023B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dimensi IPS SD. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian dimensi IPS, yang kedua, jenis-jenis dimensi IPS, yang ketiga, kedudukan dan peranan dimensi IPS, dan yang keempat, yaitu kesimpulan materi pada hari ini. Pengertian. Apa sih dimensi IPS itu? Program pendidikan IPS yang komprehensif menurut Sapria adalah program pendidikan yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, knowledge, dimensi keterampilan, skill, dimensi nilai dan sikap, value and attitude, dan dimensi tindakan, action. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Apa sih dimensi pengetahuan itu? Pengetahuan adalah pemahaman terhadap sebuah informasi dan ide-ide. Tujuan pengembangan pengetahuan ini adalah untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya. Dimensi pengetahuan knowledge ini mencakup fakta, konsep, dan generalisasi. Yang kedua, dimensi keterampilan. Apa sih dimensi keterampilan itu? Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Dimensi keterampilan skill ini terdiri dari keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, dimensi nilai dan sikap. Apa sih dimensi nilai dan sikap itu? Nilai dan sikap merupakan seperangkat prinsip atau keyakinan perilaku dalam diri seseorang yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Sedangkan sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan. Dan yang keempat, dimensi tindakan. Apa sih dimensi tindakan itu? Dimensi tindakan action merupakan dimensi yang penting karena tindakan sosial dapat memungkinkan peserta didik menjadi aktif, belajar secara praktis dan konkret, sehingga peserta didik akan belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Selanjutnya, kedudukan dan peranan dimensi IPS. Apa sih kedudukan dan peranan dimensi IPS itu? Kedudukan dimensi IPS memiliki kedudukan yang penting dalam kurikulum pendidikan. IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di SD. Melalui pembelajaran IPS ini, siswa dapat memahami berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Selain bagian dari kurikulum pendidikan, dimensi IPS juga berperan dalam pembentukan kesadaran sosial siswa, mengembangkan keterampilan analisis mereka, berpikir kritis, dan berargumentasi secara logis, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berpengetahuan luas, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, melalui penjelasan materi-materi tadi, dapat diambil kesimpulan yakni program pendidikan IPS menurut Sapria mencakup 4 dimensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan. Dimensi pengetahuan mencakup fakta, konsep, dan generalisasi. Dimensi keterampilan mengembangkan kemampuan penelitian, berpikir kritis, partisipasi sosial, dan komunikasi. Dimensi nilai dan sikap berperan dalam membentuk prinsip dan keyakinan siswa, serta dimensi tindakan mendorong siswa untuk aktif dalam masyarakat. Pembelajaran IPS penting dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk kesadaran sosial, keterampilan analisis, dan tanggung jawab siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan materi dari saya. Apabila ada
kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.